Ya, masih di Prime Market Highlights, pemirsa. YouTube akan mulai mengecek usia pengguna menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghindari anak-anak mengakses konten sensitif dan berbahaya. Adapun saat ini uji coba tengah dilakukan pada sejumlah pengguna di Amerika Serikat dan diharapkan akan diluncurkan secara lebih luas dalam beberapa bulan mendatang. YouTube akan mulai mengecek usia pengguna menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau AI untuk menghindari anak-anak mengakses konten berbahaya. Langkah ini merupakan bagian dari upaya yang lebih luas untuk membuat media sosial tersebut lebih aman bagi anak. Adapun teknologi ini dirancang untuk menentukan apakah seorang pengguna adalah orang dewasa atau anak di bawah umur berdasarkan aktivitas mereka di platform. Pengecekan ini terlepas dari tanggal lahir yang mereka masukkan saat mendaftar. Alat ini sedang diuji coba pada sejumlah pengguna di Amerika Serikat untuk saat ini, tetapi diharapkan akan diluncurkan secara lebih luas dalam beberapa bulan mendatang. Jika alat ini mengidentifikasi pengguna sebagai anak di bawah umur, YouTube akan secara otomatis menerapkan langkah-langkah keamanan yang sudah ada pada akun mereka. Langkah tersebut termasuk pembatasan pada jenis konten sensitif tertentu seperti video yang mengandung kekerasan atau sugesti seksual. Adapun sistem ini mengandalkan sinyal seperti jenis video yang dicari dan ditonton pengguna dan berapa lama akun mereka aktif untuk menentukan apakah mereka berusia di bawah 18 tahun. Pengguna yang diidentifikasi oleh AI sebagai anak di bawah umur akan secara otomatis diikutsertakan ke dalam langkah-langkah keamanan platform untuk remaja, termasuk pembatasan jenis konten tertentu, rekomendasi yang disesuaikan, larangan menonton berulang kali jenis konten tertentu, pengingat istirahat, dan menonaktifkan iklan yang dipersonalisasi. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. WhatsApp menuding pemerintah Rusia berupaya untuk memblokir akses komunikasi aman jutaan warganya. Ya, tuduhan ini muncul setelah Moskow mulai membatasi panggilan di aplikasi pesan populer tersebut. Pemerintah Rusia dilaporkan mulai membatasi sebagian layanan panggilan WhatsApp yang dimiliki Meta Platform, di mana Moskow beralasan bahwa platform asing gagal berbagi informasi dengan penegak hukum terkait kasus penipuan dan terorisme. Meski begitu, layanan pesan teks dan pesan suara WhatsApp masih bisa digunakan pengguna di Rusia. Ketegangan dengan penyedia teknologi asing semakin meningkat sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022. Sejumlah platform besar seperti Facebook dan Instagram sudah diblokir. YouTube diperlambat dan ratusan denda dijatuhkan kepada perusahaan asing yang tidak mematuhi aturan konten dan data di Rusia. WhatsApp menegaskan aplikasinya bersifat private dan terenskripsi ujung ke ujung serta menolak campur tangan pemerintah terhadap hak komunikasi warganya. Adapun WhatsApp menjadi aplikasi perpesanan paling populer di Rusia dengan hampir 97 juta pengguna bulanan per Juli 2025. Telegram berada di posisi kedua dengan lebih dari 90 juta pengguna, sedangkan VK Messenger yang dimiliki negara hanya menjangkau sekitar 17 juta orang. Layanan pemantauan daring melaporkan lonjakan keluhan pengguna terkait gangguan WhatsApp, terutama di wilayah Krasnodar, Rusia Selatan. Berbagai sumber, IDEX Channel. Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk mengambil saham di Intel. Jika terjadi, langkah ini dapat mengubah peta kekuasaan industri semikonduktor Amerika Serikat dan memperkuat ketahanan teknologi domestik. Pemerintahan Presiden Donald Trump sedang berdiskusi dengan Intel tentang setidaknya memiliki saham di perusahaan chip raksasa yang sedang tertekan. Langkah ini menggambarkan penekanan baru administrasi terhadap intervensi negara dalam sektor strategis untuk mengukuhkan produksi semikonduktor domestik. Berita ini muncul setelah pertemuan antara Presiden Trump dan CEO Intel di Butan. Kabar yang dilaporkan Bloomberg dan Reuters menyebabkan saham Intel melonjak lebih dari 7% pada transaksi reguler di hari yang sama. Trump selama ini terkenal untuk mendorong investasi pemerintah, begitupun dalam industri kritis. Langkah serupa sudah dilakukan sebelumnya, termasuk kesepakatan penjagal emas pada US Steel dan aturan bagi Nvidia dan AMD dalam bisnis Cina. Intel dianggap sebagai aset strategis dalam rangka mengurangi ketergantungan Amerika pada Cina dan TSMC. Meskipun tentatif dan belum ada rincian resmi mengenai struktur saham atau nilai investasi, keputusan ini dikawal oleh pemerintah dan pasar. Jika terwujud, hal tersebut menandai kembali keran investasi negara dalam ekologi bisnis berbasis keamanan nasional. Berbagai sumber untuk IDEX Channel.
Pemirsa, Honhai Precision Industry Co. atau Foxconn membukukan rekor laba bersih pada kuartal 2 2025. Laba bersih perusahaan asal Taiwan itu tembus 1,5 miliar dolar Amerika atau sekitar 24 triliun rupiah, rekor tertinggi untuk periode tersebut. Laba bersih Foxconn pada April hingga Juni 2025 tercatat naik 27% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Jika dibandingkan kuartal sebelumnya, pertumbuhannya mencapai 5%, menandai konsistensi kinerja perusahaan. Rekor tersebut mempertegas posisi Foxconn sebagai pemain kunci dalam industri teknologi global. Lonjakan penjualan server kecerdasan buatan atau AI menjadi pendorong utama capaian positif ini. Penjualan Foxconn secara keseluruhan naik 16% secara tahunan dan 9% secara kuartalan pada kuartal 2. Penjualan server AI bahkan melonjak lebih dari 60% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Adapun Foxconn selama ini dikenal luas sebagai pemasok utama Apple, termasuk dalam produksi iPhone dan produk lainnya di China. Namun bisnis perusahaan Taiwan ini tak hanya terbatas pada Apple saja, Foxconn juga memproduksi peralatan AI dan bahkan tengah mengembangkan lini bisnis mobil listrik. Berbagai sumber, IDX Channel. Produk domestik bruto Uni Eropa tumbuh 0,2% pada kuartal 2 2025 sejalan dengan estimasi awal. Pertumbuhan ini menunjukkan adanya perbaikan meski diwarnai perbedaan kinerja antar negara anggota. Produk domestik bruto atau PDB Uni Eropa tumbuh 0,2% pada kuartal 2 2025 sejalan dengan estimasi awal, di mana Rumania mencatat pertumbuhan kuartalan tertinggi sebesar 1,2%, ditutup Polandia 0,8% serta Spanyol, Slovenia dan Bulgaria masing-masing 0,7%. Sebaliknya, Irlandia justru mencatat kontraksi terbesar sebesar 1%, sementara Jerman dan Italia turun tipis 0,1%. Perbedaan capaian ini menegaskan ketimpangan kinerja ekonomi antar negara anggota UE. Perekonomian kawasan Euro hanya tumbuh 0,1% secara kuartalan pada April hingga Juni 2025, sesuai dengan ekspektasi pasar. Pertumbuhan terbatas ini mencerminkan tantangan besar yang masih dihadapi kawasan, terutama akibat lemahnya konsumsi dan investasi. Meski begitu, laju positif tetap memberi sinyal bahwa kawasan Euro belum masuk ke jalur resesi. Lapangan kerja di kawasan Euro dan Uni Eropa naik 0,1% secara triwulan pada kuartal 2 2025. Secara tahunan, pertumbuhan ketenagakerjaan mencapai 0,7%, menunjukkan daya tahan pasar tenaga kerja di tengah tekanan ekonomi. Adapun UE yang kini beranggotakan 27 negara masih mengandalkan kekuatan 3 ekonomi besar yaitu Jerman, Prancis, dan Italia dalam menopang pertumbuhan regional. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, di tengah tekanan tarif impor Amerika Serikat, ekonomi Jepang tercatat tumbuh sebesar 1% pada kuartal 2 2025. Pertumbuhan ekonomi yang melampaui ekspektasi tersebut ditopang oleh investasi bisnis yang melonjak 1,3%, serta konsumsi rumah tangga yang naik tipis 0,2%. Pertumbuhan ekonomi Jepang mencapai 1% pada kuartal 2 2025 atau melampaui ekspektasi seiring dengan kuatnya permintaan domestik yang memberi angin segar bagi Perdana Menteri Shigeru Ishiba di tengah kebijakan tarif impor Amerika Serikat dan tekanan politik internal. Produk domestik bruto tercatat naik 1% secara year on year dalam periode April hingga Juni 2026, sementara itu angka pertumbuhan pada kuartal sebelumnya direvisi menjadi tumbuh 0,6%. Pertumbuhan terutama ditopang investasi bisnis yang melonjak 1,3%, jauh di atas perkiraan 0,7%, serta konsumsi rumah tangga yang naik tipis 0,2%. Ekspor bersih menyumbang 0,3% terhadap pertumbuhan meski menghadapi tarif Amerika Serikat yang lebih tinggi. Ekspor bertahan dalam hitungan real berkat pemangkasan harga jual untuk mempertahankan pangsa pasar dan percepatan pengiriman sebelum tarif 10% dinaikkan menjadi 25%. Data PDB kuartal 2 2025 menjadi yang pertama mencerminkan dampak tarif timbal balik dan bea mobil yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mulai April. Selama periode tersebut, Jepang menghadapi tarif dasar 10% serta bea masuk 25% untuk mobil, sedangkan pajak 25% untuk baju Amerika Serikat yang diberlakukan Maret lalu digandakan pada awal Juni. Sementara itu pada awal Agustus, pemerintah memangkas proyeksi pertumbuhan real tahun fiskal berjalan menjadi 0,7% dari sebelumnya 1,2%. Sebagai akibat prospek ekonomi global yang memburuk imbas kebijakan perdagangan Trump. Berbagai sumber, IDX Channel.